menyaksikan match selanjutnya. Inilah dia RRQ Hosti dan juga DreamHack. Wah, datang-datang kita disuguhkan dengan senyuman dari Teguh. Ada Saika dari RRQ Hozi dan juga ini dia Fit. Jauh sudah dibuang ternyata. Di-ban oleh RRQ Hozi ya. Ya, ini menarik banget sih. Langsung cowoknya di-ban karena kita lihat tadi si Wiz ya. Wiz bermain dengan si DreamHack main pakai cow. Iya, mereka punya Joe. Sudah di-ban langsung Yujok juga. Dibuang oleh RRQ Hozi. Skip. Ini dia nih. Go. Rindu kali Hai. sama gue si Teguh. Brody sudah di-ban kembali ya. Brody langganan banget nih Brody. Yap. Di hari yang kedua belum lepas sama sekali. Belum lepas ya? Belum lepas hari ini. Belum. Kita tunggu nih apakah nanti di antrian terakhir dia lepas ya. Berarti masih di kamar ya Den ya? Masih. Kan mereka kan di kamar masing-masing Sama kan. Natalia gitu. dia. Biasa yang dipanggil itu kan diketok tuh, yuk main yuk gitu kan keluar. Dia belum keluar kamar dari tadi. Sedih sekali. Rambutnya sih baru ya. Angkok gitu. Hah? Iya. Your team is banned. Oke, Matilda untuk RRQ. Yang lepas masih ada Bennett. Terus si Sanshin seperti biasa. Yogi. Yujok. Silvana. Natali, Selena masih kebuka juga. Oh iya, Selena. Bicara Selena, RRQ Hozi. Mereka Ini, punya Vic. itu dia. Tapi first pick Selena apakah sekarang masih happening? Lebih ke Enggak. arah offlanernya lapu-lapu. Oke. Oke, ini nilainya beda-beda ya tiap timnya. Kalau Brand tadi nilainya nomor 1 Silvana ya. Silvana langsung lapu-lapu tapi ada Jauhead yang bisa diamankan oleh Iya DreamHack. Lalu ada Ah. homies-nya siapa lagi? Ya, yang kita tahu berarti sekarang offlaner memang hero-nya kan terbatas ya, Iya. yang tier S, jadi menjadi rebutan juga. Yuzongnya juga ada cowok, tapi Jauhead di tangan DreamHack ini bisa jadi salah satu inisiator yang baik untuk DreamHack. Dia bisa buka map. Damage awalnya pun dengan Magic Fire Missile-nya itu udah bisa ngeharas. Yap. Sebenarnya dan bikin tim RRQ harus hati-hati dalam posisinya. Kalau dia miss posisi sedikit, di-ejector langsung miss posisi. Bisa jadi masalah untuk tim RRQ sih. Iya. Oke, lalu ada Isanshin yang udah diamankan juga oleh satu pemain dari DreamHack yaitu Luis. Sementara itu dari RRQ Hoshi, Finn dan Saiko akan mengambil lagi. Tapi menarik, Johet adalah hero yang selalu kita lihat masuk ke dalam ban list. Kali ini ternyata terlepas ditukar oleh Yujong. Dan kali ini ada pick second enter dilakukan oleh RRQ Hozi adalah Benedetta bersama dengan Silvana. Jadi ini Silvana bisa nangkap dengan baik, dia juga bisa ngebuka, nge-follow up teman-temannya untuk keluar, sisinya juga besar. Mereka udah punya 3 hero strong sih. Ada Silvana yang mungkin nanti perannya akan jauh Setnya lebih udah kuat, menjadi di ya. XP Gold Kuat udah banget. Your team is Bisa kan? banned. Oke. Kalau dari DreamHack, kalau kita lihat hero mereka, komposisi mereka adalah hero-hero yang sanggup untuk fight dimulai dari lane pertama, dari Yes. early game. Dari ini Dan ini bisa jadi combo loh Om. betul memang Satu habis level, satunya langsung eject. Iya. double stun. Ini ngeri gak sih malah RRQ Hozi? Kalau kemarin ada Selena dan juga ada Jauhead di tim lawan. Saking seringnya mungkin kita melihat kalau ada hero-hero seperti Jauhead yang digunakan, dia pasti akan langsung ngeras ke arah area purple buff kan. Dari Selenanya dia langsung memasang trapnya itu enggak di purple buffnya lagi, tapi di jalur jalan yang biasa dilaluin oleh Jauhead. Dan itu pun bekerja dengan sangat baik gitu loh. Tapi kita lihat aja untuk hari ini apakah Selena akan seperti itu, apakah dia udah menebak bagaimana pergerakan dari hero-hero RRQ Hoshi yang akan menabrak masuk ke area purple buff harusnya. Ya, pertanyaan lagi satu adalah kita tahu Johet ya. Johet biasanya masuk ke dalam slot-slot. Ya. Dan dia bisa di-cancel dengan adanya Selina yang lalu trap. Benar. Bisa kelihatan ya. Tapi sekarang dengan Selina ada Johet, apakah ada Popol dan Kupa nanti buat Wow, ngeliat, iya. buat ngeliat isi semak-semak nanti gitu. Bisa jadi karena untuk dari DreamHack sendiri mereka punya 2 hero yang bisa open map gitu loh. Nggak cuma Ada 2 Isanshin sih. juga. Iya, Your jadi team 3 is malah. banned. Jadi 3 dengan gampangnya Mountain Shocker dia bisa ngebuka. Yap. Udah kayak map hack gak Map sih hack, ini? Iya, satu Dari DreamHack. area gitu. Iya. Tiga-tiganya bisa ngebuka dan ini ngebikin tim RRQ mungkin harus punya hero-hero yang lebih sustain. Yap. Dan juga membutuhkan burst damage gak sih? Yes, itu dia. Tapi lapu-lapu bisa bersama siap
cepat, ya kan. Terus juga masih Your ada team is Benedetta tadi di sana. So, mungkin masih ada jawaban lah kalau dari Burst Damage. Sekarang tinggal seberapa tanky mereka untuk bisa mengupas tangan kalau sampai di-eject atau kena arrow dari Selina, itu dia. Oke, ini Hayabusa dan juga Link udah dihilangkan. Mungkin Lancelot nanti bisa digunakan di area mid ataupun jungler untuk Anarchy Hoshi kalaupun ingin menggunakan assassin. Karena dua assassin yang bisa dibilang ya DPS-nya juga udah di-ban gitu ya Om ya. Aku pengen lihat nih. Masya jadinya lihat R7. Aduh. Berat sih ya kalau Masya. One-one. Ada one-one. Wah, atau mungkin Harley keluar lagi sekarang. Oh bisa Bisa jadi. jadi. Bisa jadi. Bisa Apapun jadi. bisa terjadi di sini. Apapun bisa jadi Harley di sini juga sangat work sekali harusnya ya. Karena kalau kita lihat dari ekspresi pemain-pemainnya dari Araujo Rossi juga, mereka masih fun. Berarti mereka masih pede banget dengan apa yang sudah dipick oleh lawan mereka. Wow, ada tamu. Ini dia. Kira-kira siapa nih Bude? Dua terakhir yang cukup mengerikan untuk Araujo Rossi, pastinya salah satunya adalah jungler yang belum kita tahu sama sekali. Yap. Dan juga support sistemnya ya. Iya. Harusnya. Harusnya sih kerja banget dari tadi tuh ya. Harusnya. Bagus loh, apalagi kalau orang yang pakai tuh harusnya mantul badai ini. Tinggal ini sih. Tank sana siapa nih? Taiko bakal pakai siapa loh dari tank? Tapi kalau sekarang tank Sylvanas besar sih. juga nggak terlalu ini ya. Mereka udah nggak berpatok sama hero yang kayak bener-bener tank. Tapi lebih ke arah hero yang punya durability dan bisa kasih impact Alice. juga. Oh. Nggak ada pure tank lagi. Alias dan juga Cloud yang udah diambil oleh RRQ Hoshi dan itu adalah kelima hero yang udah diamankan oleh RRQ Hoshi dan satu hero terakhir dari Dreamhack akan jatuh kepada Teng. teng 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 teng. Lasnya match ya itu ya. Harusnya enaknya match juga bisa, cuman biasanya mereka juga bisa mengambil nih ke arah-arah satu side laner lagi nih Om. Mungkin Johanna nanti akan berada di tengah gitu bersama Selena dan juga Isansin gitu. Berarti mereka masih butuh lagi satu side lane. Cuman Cepat ya. physical damage juga bisa kan ditaruh di sini. Dreamhack jauh lebih ini sih, lebih rapi berarti. Yang sekarang karena mereka dapetin apa yang mereka mau. Johan. Johannya kan selalu di nih di waktu mereka ngelawan Dari EVOS SG ya. Wow. Kaja ternyata. Kaja ya teman-teman. Nah setelah melihat dari draft dari kedua tim ini, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah kalian sudah punya prediction tentang siapa yang bakal mendapatkan game yang pertama? Wah sudah pasti. Sebelum aku lahir aja aku udah tahu siapa yang menang. Oke, Sudah pasti ya. Sudah pasti. Sudah pasti RRQ Hoshi. RRQ Hoshi. Aku mah RRQ beda. Hoshi. Apa? Rex Regum Keon. Oke, Rex Dragon KO. Rex Regum Keon Hoshi. Ya, berarti kita satu suara berarti semuanya. Akhirnya Kita satu suara akhirnya. Rex Dung 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 Dragon dung Keon dung. atau RRQ Hoshi. Indonesia. Dung 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 dung. Kalian di luar sana kalau mau ngerekam boleh tuh Indonesia geprek aja mejanya di rumah boleh ya. Kirim Tag kita, ke tag kita, kita tag kita nanti. boleh. Langsung ke mention aja ya, langsung tag ke kita, tag ke MPL ID boleh tuh ya, geprek aja tuh meja Indonesia. Nah, kayak gitu deh. Jangan jebol lah. Iya, jadi nggak apa-apa, tengah jebol. susah. Ini barang-barang Momo jatuh semua Iya, ini. barang Momo di pinggiran semua. Ada ini juga saya baru sadar gitu ya. Mohon maaf ya, kemarin sudah kejadian, jangan Iya, kejadian hari lagi. ini. Pak 2 Bolo. hari berturut-turut saya. Bagus. Tapi ya, kita udah 3 yang di Suara yang meja sama. ini, suara yang sama. Yap. Penonton juga, teman-teman kita semua udah 98% ke arah RRQ. Apakah RRQ bisa mengambil game pertama ini sesuai prediksi kita semua? Langsung aja inilah dia game pertama dari Best of 3 Series. RRQ Hoshi sudah bersiap siaga. Psycho dengan Benedetta-nya. Ini Benedetta bentar, ya? kupikir dia bakal pakai Sylvana ya. Enggak. Whiskingnya Tetap fit loh. dengan Alice. Iya, jadi Oke. dia type-nya. Iya. Bentar, ini cycle-nya sup. Iya loh. Wow. Iya. Super. Makanya Support, Vin yang pakai support. Sylvananya dia ngejagain. Tapi emang kedua-duanya ya Kai'Sa emang kalau main cowok juga cowok damage gitu kan dulu. Jadi memang ini sesuai dengan permainannya dia sih yang rusuh. Punya ability untuk dapetin kill juga. Dan sekarang hanya pergerakan Psycho dan juga Vin mereka berhasil mengamankan itu Wanderer. Sedangkan 4 member dari Dreamhack bergerak ke area Argio di dalam bahaya. Vin menjadi korban utama. Dreamhack mendapatkan first blood-nya. Wow, first blood lewat 4 hero sekaligus yang berkumpul untuk bisa mendapatkan first blood tersebut loh. Tapi ternyata ada ikan pauce ya. Nah, dia mau lewat dulu sebentar teman-teman. Bahasa Inggrisnya apa semuanya. coba? Ini international, you know? Ada technical pause.
Oke, ada game in post, Ya. please wait patiently. Ya, jadi seperti itu. Saya jago banget loh baca itu doang padahal ya. Oh iya, ada tulisannya ya? Lah Clara baru sadar. Baru. Oh, aku pikir Pak Pulung, wah luar biasa Wah, gila. sekali. Ada peningkatan. Ternyata hanya membaca. Wah, ini mantap nih. Langsung aja nih ada dukungan dari Avan Dinner. Indonesia, tanah airku, Garuda kebanggaanku, juara M2 harapanku, Indo Pride lah dukunganku. Wis, luar biasa sekali. Yang lain juga nih ya, siapa lagi nih, kita baca lagi nih. RRQ Bang Pulung, go 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 dari Tenai Gaga. Oke, siap, udah dibacain ya. Oh, ada yang tanya nih. Apa tuh? Dari Kevin katanya, Om Wawa waktu Indonesia Merdeka ngekes nggak? Wow. Enggak tahu sih. Oh, Loh, setua itu kan. Kamu ngekes nggak waktu tahun 45 Om? Oh, gimana ya sebutnya ya. Gak enak saya sebutnya kan low profile ya. Iya. Karena saya low profile belum bisa swipe up, ya di follow dulu ya sekarang. Yo, biar dia bisa ngasih tau kalau lagi ngekes. Ini Iya. peperangan kan zaman dulu atau enggak? Nah, apa lagi nih dari Juliandra Wijaya. Titip salam Pak, jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa membeli pepaya. Semua negara jangan jangan ngelawan Indonesia. Tim Indonesia pasti jadi juara. Wow. Wis. Mantap. Siapa lagi? Yuk, baca lagi mumpung lagi technical pause ya. Mana nih? Tuh. Wah, ini nih. Lagi mager banget nih Bang, tapi tetap dukunganku buat dan juga semangat lihat RRQ Indo Pride juara. Salam buat Om Wawa dan juga Bude Clara Mukhtar, sehat selalu. Salam. Ini juga ada salam dari Banyumas. Apa itu? Wonge dewek ya. Mas Iga pokoknya di sini lagi nobar lihat RRQ main. Hashtag Indo Pride, hashtag Viva RRQ. Bede. Wah, ini ada lagi nih yang habis nyari kerjaan nih. Habis nyari kerjaan, lanjut nulis lamaran. Tak lupa sambil nonton tim kebanggaan. Semoga bisa meraih kemenangan dari Amar Makmur. Hashtag Indo Pride. Mantap ya. Mantap kali. Nitip pantun. Apa cu? Cuci. Makan sushi di warteg Singapura. Cakep. RRQ Hoshi pasti juara. Oke, di Singapura Wow. ada warteg. Dowi kepriwe Ada banyak. Enggak, ini Nam- sushi loh. sushi di warteg Singapura Sushi lagi. di warteg. Masalahnya Ada warteg itu warung Tegal. Warung Tegal. Berarti Tegal. 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 Enggak masalah mungkin ada di Tegal. Singapura. Jualnya sushi sekarang. Wartegnya. Baru ya. Baru loh Bun. Boleh dicoba sih itu sih. Belum ada di mana-mana soalnya. Ayo buka deh buka. Dia datang ya. Bisa touchscreen kan. Waduh, ini dari Madiun hadir, mantap. Nih apalagi nih? Tuh, ada lagi nih dari Kana Yudhistira ya. M2 dulu biar seger mata. Walah lah. Mau lihat apa yang mau dilihat. Iya, ngelihat Bude Clara sudah. Hai. pasti. Oh gitu. Aku udah fokus kita player gitu loh. Ngelihat kita apa yang segernya. Oh. Ada. Itu bawa udah kayak lampu. Pantulan cahaya ilahi dari Om Wawa Mania. Ada Om apa kita benar? semua. Langsung aja kalau kalian kepengen punya om langsung ke @omwawa. Waduh, mana lagi nih? Dapat om satu. Iya, om online. Serius. Om online. Mana ini? Demi nonton M2 kuota gua habis sampai gua nonton lewat yang live di FB. Tenang Wah, teman-teman, tenang aja. kalian langsung aja tanyain temen kalian password wifi-nya apa. Iya. Atau punya bapak, emak, saudara, tetangga tanyain deh. Coba nyalain ininya. Hotspotnya dinyalain. Oh wow. Dan kita langsung Hey. Kita udah balik lagi di sini nih di game yang pertama sudah berlanjut. DreamHack sudah mendapatkan 1 poinnya. Miki dengan adanya Jauhead, dia bisa bergerak bebas, memberi pressure yang sangat besar bersamaan dengan Selena. 2 hero yang tanpa harus komit. Mereka bisa kasih pressure apalagi Vin di area tengah. Tengok tadi udah memakan Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Tapi nyatanya DreamHack belum punya damage yang cukup untuk menghentikan Vin. Benar, pinnya pun masih sustain sejauh ini ya, karena dengan spiralnya tadi juga mungkin kalau pun ada hero yang mendekat itu bisa menimbulkan satu absorb untuk Sylvana itu sendiri, tapi ada ejector yang akan dikeluarkan, akankah bisa terkena ke arah satu hero dari arah tenggak Let's di bagian go di atas? area atas. Mau kabur kemana di sini Zinnya karena teman-teman dari DreamHack sudah bersiap di area atas. Berdua lawan bertiga, DreamHack sudah sadar mereka kalah jumlah, memilih untuk mundur. Benar sekali, tapi Tamusnya masih cukup kuat loh tadi dengan Inferno-nya, berhasil untuk mendorong mundur rekannya, dilemparkan dengan ejector guna untuk menyelamatkan Kaja. Padahal burung bisa terbang, tapi burungnya dilempar ya. Dia terbang kok tetap Pak Bolong. Cuma butuh hentakan aja. Galakin dikit gitu biar lompat. Burung. Di sini tapi di tengah-tengah
Luis, dia farmingnya dengan nyaman banget. Selena, dia dari arah jauh, lagi-lagi bisa arrow mengenai ke arah Psycho. Ini pressure dari Dream Max di area tengah berasa banget. Ini emang berkumpul mereka melakukan rotasi dengan sangat cepat ya. Bahkan Jawheadnya dari tadi nggak ada berada di area pertahanan yang mereka miliki. Nah, sekarang ada di bagian bawah bisa aja membokong mungkin. Dan dicolong. sekarang ada red buff yang akan dicolong. Tapi untuk dari turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Justice bisa berhasil untuk mengenai ke arah satu player tadi dari Dream Max. Dan udah ada Blazing Duet yang dikeluarkan. Saya belum merasa sangat begitu sakit. Tapi ternyata pertempuran masih berlanjut. Inferno-nya mulai pop up. Ini dia pertempuran masih berlanjut. Tapi Antum hanya sendirian di belakang. Dan Tamusnya pun udah hilang. Pergerakan yang salah dari Dream Max. Mereka berkutat di area turtle, posisinya juga mereka mencar. Yap. Mereka kemakan dari Emerald Justice, opening yang sangat baik dari Finn ke area belakangnya. Ngebuat Dream Max udah gak bisa gerak lagi. Benar. Ya, dan meskipun tadi red buff-nya bisa untuk diambil ya dari belakang. Yap. Kalau kita lihat memang sangat-sangat terpisah jauh. Yap. Jadi mereka itu kayak ke distract sama temennya kena Imperial Justice. Dan pastinya tadi mereka juga udah berhasil untuk mengamankan satu core utama mereka yaitu Lulus itu ya. Oh, Oke. kombonya gak masuk di situ. Sin masih bisa kabur, masih bisa melompat ke area kanan. Dan teman-teman langsung mencoba untuk melawan follow-up balik. Dihajar balik. Dream Max masih bersama dari Psycho. Begitu low. Coba selamatkan diri dan Finn di area depan menjadi frontline yang sangat baik dengan Imperial Justice-nya. Dua kena. Teman-teman dari Ryoji langsung memfollow dengan sangat cepat. Dream Max kewalahan. Gatar-gatir dan memilih untuk kembali. Tapi Sin gak mau ngelepasin. Next-nya tinggal setengah bar HP. Dikit banget sisanya. Dia masih bisa selamat. Itu pilihan yang sangat baik loh buat Shin ya Bude ya. Karena dia nggak mau terlalu memaksakan walaupun hanya tersisa sedikit HP lagi dari Selena. Tapi dia nggak mau terlalu memaksakan karena mereka udah mendapatkan cukup tadi. Lalu Yes. mereka udah merasa cukup, mereka balik. Mereka berhasil melakukan rotasi di bagian bawah. Tapi bagian atas kita lihat aja Imperial Justice keluar lagi kak. Dan sekarang langsung menghilang begitu aja. Padahal tadi pelaku lah yang mengeluarkan. Tapi di bagian bawah ada pertempuran, ada satu Unstoppable Force yang langsung menabrakkan diri ke bagian depan. Tapi Whisking pun harus mundur karena sepertinya udah nggak kondusif lagi keadaan. Yes, menahan terlalu lama di area bawah. Sin ngepet bersama dengan Whisking dan akhirnya Dream Max. Mereka merespon dengan sangat cepat kali ini. Lini bawahnya yang akan dibalas oleh Dream Max. Switch-nya sudah terbuka. Langsung diamankan oleh tim RRQOC. Pergerakan dari Psycho Whisking. Finn pun sudah hadir kembali. Imperial Justice. Mikey-nya tertangkap dan di-shutdown oleh tim RRQ. Ya, itu pergerakan dari Finn dengan Imperial Justice yang sangat-sangat on point sekali berulang kali. Mengunci pergerakan dari Dream Max dan itu membuka lapu-lapu R7 dari tadi. Berhasil untuk memenangkan lane dia yang berada di top. Ini Finn gila, instingnya luar biasa sekali. Bagaimana lompatan yang dia ciptakan, tapi sekarang ada satu Abyssal Row yang nancap langsung ke lapu-lapu. Wow, masih bisa selamat R7. Ada Abyssal Row lagi yang bisa digocek. Timingnya pas banget tapi di area belakang Finn tertinggal. Ejector sudah dikeluarkan. Dream X nggak bisa menghentikan Finn kali ini. Berhasil kabur dengan adanya Imperial Justice. Yoi, tadi juga udah terlihat bagaimana upaya dari Kaja tapi belum membuahkan hasil. Ada Turtle yang udah dicolek-colek, Abyssal Arrow-nya hampir dia terkena. Udah ada pergerakan dari Psycho tapi Ejector nggak juga terkena ke arah siapapun. Udah bergerak juga Whisking-nya, mungkin mereka akan melakukan Big War sesaat lagi. Iya, seharusnya karena Turtle di sini RRQOC tidak ingin memberikan secara gratis masuk ke area belakang Whisking. Menangkan satu, Mikey-nya berada di depan tapi di belakangnya Psycho. Memborong bola dengan Luis-nya. Langsung dihilangkan begitu saja misi yang besar dari Psycho. Kabel masih bisa selamat dengan adanya Inferno tapi lini belakangnya dikejar Sin dengan Blasting Duet. Ngepukul semua mundur dari teman-teman Dream Max. Wow, dan tadi Imperial Justice berhasil untuk mengenai ke arah tamu dan sekarang ada satu hero lagi yang tarik tapi Finn-nya berhasil ingin melewati begitu aja. Spiral dikeluarkan, ada Absorb yang tercipta langsung dicolok Amin. begitu aja. Ada R7 yang juga mulai masuk dan menghilang sudah burung ini di saat langsung digeprek oleh lapu-lapu. Yap, tapi R7. S7 tertinggal di area belakang, terpanis oleh Dream Max sendirian. Sementara teman-teman dari RRQOC memilih untuk kembali saja. Udah low semuanya, sekaratul maut. Finn juga tuh coba lihat darahnya. Wow, kayak keuangan di akhir bulan. Wow. Tipis sekali. Luar biasa analoginya. Saya awal bulan juga kayak gitu. Loh. Tipis sekali. Tapi ya bicara soal tadi RRQOC ketika mereka melakukan pressing di bagian atas, Whisky sangat bebas juga. Dia sadar teman-temannya pasti bakal menang untuk di top 5-nya. Dia ke mid, dia farming juga dan dia dapat Yap. putaran di mid. Jadi banyak banget keuntungan yang diamankan oleh RRQOC. Mereka nggak cuma mau memenangin perang, mereka nggak cuma mau ngedapetin pick off dan ngepanis hero-hero dari Dream Max. Tapi mereka nggak pernah lupa dari objektif gaming. Dari awal kita ngeliat kalau Dream Max, mereka bisa untuk ya ngebalikin pick off awal-awal kayak ngerusuh-rusuh. Tapi nggak ada objektif yang bisa mereka dapetin. Jadi beberapa pergerakan dari Dream Max terlihat sia-sia.
Dari awal mereka tadi melakukan tekanan, cuman ya tekanannya itu belum tahu mengarah kemana ya Bude ya. Masih mencar-mencar aja. Di saat mereka ditekan balik, pemainnya mundur dengan tidak teratur gitu loh. Bahkan keculik satu Ya persatu. kalau bicara mundur tidak teratur, ada yang mundur, Ada. ada yang maju. Itu dia. Itu dia. Belum sehati ya Bun. Iya. Bahkan tadi kita lihat core utamanya Luis yang bukan Luis Adriano. Kali ini juga masih aja mendapatkan tekanan. Oh my god. Lalu di bagian belakang ada Maike dengan ejektornya. Siapa yang akan menjadi korban. Tapi ternyata Small Force-nya langsung nabrak. Udah ada Battle Mirror Image membalikkan Sin ke bagian belakang. Tapi Sin pun harus menjadi korban untuk sekarang. Alekto dari Psycho pun udah mulai keluar. Dilemparkan lagi dengan ejektor. Ada Kaja kepencet di bagian belakang. Tapi malah kali ini Psycho pun harus menjadi korban. 3 tumbang dari RRQ. Tapi ternyata masih ingin lebihkah mereka? Oh tidak rupanya. 3 untuk 3 di sini RRQ nggak terlihat siap untuk melawan peperangan, bahkan pergerakannya juga terlihat agak sedikit gegabah karena DreamHack mereka hadir menang jumlah terlebih dahulu. Epsilon-nya juga tadi connect dan sayangnya di situ scene-nya udah tumbang terlebih dahulu. Benar. Ketangkap. Sempet tadi Battle Mirror Image tapi ternyata damage yang masuk juga lebih cepat ya Bude. Iya, mereka agak sedikit memaksa sih ketika nge-push di area top lane-nya, semuanya digeragas, pokoknya di-cleaning kabeh. Tapi di sini DreamHack juga udah mulai siap, apalagi Luis sibuk untuk berfarming-farming. Sekarang dia mencoba untuk mendekatkan network-nya dari RRQ. Kali ini berbeda 4.000, tadinya 5.000, sekarang udah mulai 4.000. Udah mulai. Karena mungkin tadi ada shutdown yang berhasil mereka dapatkan kali ya dari DreamHack dan Kayak ada cadangan sedikit pecah. Wow, Imperial Justice-nya hampir aja mengenai ke arah beberapa orang. Tapi ternyata Maike-nya masih bisa selamatkan. Sedikit lagi SP dari robot tersebut langsung hilang. Psycho pun harus mundur ke bagian belakang. Lapu-lapu terus bertarung dengan adanya tampus yang tepat berada di depannya. Tapi ternyata di sisi yang berbeda, Finn-nya pun menjadi korban. 2 sudah hilang dari RRQ Hoshi. Iya, tapi masih berlanjut di situ. Nix-nya mau berkemana. 1 hentakan lagi dari Sin. 1 tembakan yang on point. Mendapatkan Nix, tapi nggak cuma itu. Tertinggal Gabriel di area belakang. Coba untuk menghindari, tapi bahkan final Electro Blow-nya juga dikeluarkan. Hilang sudah 4 Komit. orang nih. Iya, RRQ sih mereka komit sih untuk nge-shutdown pemain dari tim DreamHack. Mereka all in dan mulai bergerak perlahan, tapi pasti mencoba untuk mengontrol setiap lane-nya. Mereka udah mendapatkan tier pertama turret, tapi untuk tier kedua sekarang DreamHack seperti nggak mau kasih gratis gitu aja. Mencoba untuk melawan defense, tapi terlihat dari RRQ sih mereka nggak takut sama sekali, malah digeragat, digas. Mega-nya betul-betul pulang dengan Blazing Duet akan mendapatkan kill tambahan. Luis-nya yang tumbang, malah di Maike-nya berhasil selamat. 1 core yang penting dari DreamHack pun tumbang. Wow, Blazing Duet yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi kali ini kita lihat ada satu di Paijanpan. Ditarik, tega banget lu narik Sin-nya. Bener-bener Sin-nya dikeroyok habis-habisan. Tapi ternyata 4 hero yang ada di DreamHack masih bisa bertahan. Tapi inner turret yang ada di bagian mid lane-nya pun harus dirubuhkan, harus diruntuhkan. Yes, ini keuntungan sih. Walaupun Sin-nya tumbang, tapi RRQ sih mereka berhasil ngedapetin trade yang sangat besar. Top turret tier kedua, tengah, dan bahkan inhibitor 1 di area bottom lane. Imperial Justice lagi di situ, Nix ketangkap dan di area belakang. Mencoba untuk melawan ejector dari Maike, nggak ada yang bisa dia dapatkan. DreamHack nggak bisa menukarkan sesuatu dari Phoenix di area top lane. Plus nggak ada Purify dari DreamHack itu sendiri. Jadi Finn bisa melakukan banyak hal dengan Imperial Justice-nya Om ya. Karena nggak akan ada satupun yang bisa keluar dari lingkaran tersebut. Wow, ini adalah satu hal yang sangat baik juga tadi dari Kajanya. Karena dia berani melakukan flicker ke bagian depan. Lalu dia berhasil menarik dengan Divine Judgment-nya. Sin mendapatkan ganjaran lewat Divine Judgment tersebut. Yes, dan RRQ sekarang kayak mereka tinggal ngekontrol aja sih ketiga lane-nya. Dan kayak sama dan jangan sampai ada misplay yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Kesempatan kalau berhasil didapatkan oleh DreamHack dengan adanya injector itu bisa jadi salah satu kunci. Dan bahkan gak cuma injector, ada Divine Judgment. 2 skill yang harus patut diwaspadai oleh RRQ Hoshi. Karena itu satu lock ketika di follow up dengan sangat baik, mereka bisa aja perlahan tapi pasti memegang kendali permainan. Benar, dan Psycho lihat ini adalah aksi yang sangat memukau dari Psycho loh. Kita tanpa sadar 7-1-7 udah berhasil diamankan oleh Psycho lewat Benedetta-nya. Ya, hero yang notabene licin banget ya. Buat Ya. bisa di game dan sekali lagi, nice Imperial Justice dilakukan oleh Finn. Iya benar sekali nih. Wow, pertempuran masih berlanjut Bude. Ya ini cuma harus mengharap dan Psycho maju ke area depan. Final Electro Blow dikeluarkan. Damage sangat besar tapi Psycho sendiri teman-temannya berada sangat jauh. Saya bisa untuk
menunggu teman-temannya yang sangat jauh. Mereka berfokus untuk mengamankan Lord terlebih dahulu. Gak ada yang mau perang sebenarnya. Psycho di sini bermain terlalu agresif. Lord pun juga ke-reset lagi. Kali ini RRQ mereka kalah jumlah. Kalau mereka mau ward di area Lord, ini malah jadi bahaya. Makanya Jadi mereka mungkin menahan dulu nunggu ya, Bu? dulu, nunggu Iya. lagi. Membuat perimeter agar mereka juga nggak bisa masuk ke dalam area Lord tersebut ya Bude ya. Iya, apa tadi execute-nya nggak keluar ya? Tipis-tipis sih tadi ya. Tipis-tipis jadi dia all in. Pakai final blow-nya. Dan sayangnya malah dia yang harus tumbang. Benar sekali. Nah ini dia setup yang udah dilakukan oleh anak-anak dari Brazil. Dreamhack juga udah mengambil posisi. Ada Kaja di bagian atas bergerak bersama Selena. Pinter kena efek dari Abyssal Arrow cukup jauh. Mungkin efeknya akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata dicolok nggak ada siapa-siapa. Belum ada Yes. sesuatu di dalam rumput yang tidak bergoyang. Iya, Dreamix juga mereka punya keunggulan buat ngecek bush shield. Pakai Abyssal Arrow, terus juga ada Luis di sini dengan yakinnya. Mereka bisa tahu posisi dari RRQ Fusi. Tapi sementara itu, Lord tinggal seperempat HP lagi. Dreamhack udah mencoba untuk melawan dari RRQ Fusi. Dari arah kiri sudah masuk, tapi di sini Lord tak terganggu. Dreamhack terlalu terlambat nih, berdas keluar kabel. Langsung dibombardir oleh RRQ Fusi. Teman-teman di area belakang di zoning out oleh R7. Maju ke area depan pun tak bisa. Dreamhack kehilangan kabel. Satu member, Nick pun akan menyusul dua member dan RRQ Fusi belum berakhir di sini. Mereka masih mau lebih, mendapatkan lagi dan lagi. Aksi yang sangat memukau oleh seluruh pemain RRQ. Benar-benar nggak terbendung. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Blazing Duet akan langsung dikeluarkan. Tapi ternyata itu dia Blazing Duet yang kita tunggu-tunggu. Wipe out berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Indo Pride berkumandang harusnya di mana-mana. Ini dia Indonesia berhasil memenangkan game yang pertama. RRQ Hoshi 1, Dreamhack 0. Yes, dan juga pasti ini menjawab pertanyaan para viewer. Yap. Seperti apa permainan dari RRQ Tosi tanpa Baby Alien dan Yap. sang Alien sendiri. Lihat saja. Sabi. Sabi. Weh, sabi bet nih, Mbak. Yang anak sebenarnya dog. yang buat kaget tadi ya. Iya. Benedetta sih Benedetta support. Oh. execute di tengah. Iya. Iya. Kita Execute biasa di melihat tengah. ada magical damage di tengah. Iya. Mendadak malah ada Benedetta Ya betul. pushing. Ada, iya. Tapi ya dua hero yang kayak kalau di early game-nya agak bahaya sekali. Kenapa? Karena itu bisa di gap. Yap. Sama si Selina dan juga Johet tadi kan Iya, iya, kena iya. di awal-awal. Awal-awal memang gerakannya Joet itu serem banget. Cuma RRQ kayak mereka nggak kepancing sama